Integrasi nasional adalah proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang beragam hingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Adanya integrasi nasional penting untuk terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang luas. Integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Pelestarian kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan setiap kebudayaan mempunyai ciri khas masing-masing. Bangsa Indonesia juga sangat mempunyai kebudayaan-kebudayaan yang sangat kaya dan beraneka ragam. Oleh sebab itu, sebagai penerus bangsa, kita wajib menjaganya karena ketahanan kebudayaan Indonesia berada pada generasi mudanya. Realita integrasi nasional dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu 1. Aspek politik, integrasi politik. 2. Aspek ekonomi, integrasi ekonomi, yaitu saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergis. 3. Aspek sosial budaya, integrasi sosial budaya, hubungan antar suku, antar lapisan, dan antar golongan. Selanjutnya, faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 2. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. 5. Penggunaan bahasa Indonesia. 6. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. 7. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Berikut ini faktor-faktor penghambat integrasi nasional. 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. 2. Kurangnya toleransi antar golongan. 3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. 4. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Berbagai macam ancaman terhadap integrasi nasional Indonesia haruslah disikapi dengan tegas dan tidak boleh diabaikan. Kami semua di sini sadar akan pentingnya integrasi nasional itu, karena menjaga integrasi nasional bukan hanya tugas pemerintah dan aparat keamanan saja, melainkan semua warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga integrasi nasional, terutama kami ini, para siswa dan siswi MON 2 Model Medan. Sebagai penerus bangsa ke depannya, kami harus benar-benar menjaga integrasi nasional dari ancaman apapun, baik dari kami sendiri maupun dari pihak luar. Berikut ini adalah usaha dari kami yang dapat kami lakukan untuk proses menjaga integrasi nasional. Waalaikumsalam. Ibu mau daftar anak? Iya, Bu. Anak saya perempuan ya, Bu. Ya. Uang pembangunannya 2 juta, Bu. Oh iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Kasih ya, Bu. Iya, Bu. Selamat datang ya, Bu, nanti. Iya, Bu. A few moments later. Assalamualaikum, Bu. Ini kedatangan saya ke sini, saya mau daftarin anak saya sekolah. Ya,
Ya Bu, siapa nama anaknya? Atas nama Yuljaliani Bu. Ya, masalah uang SPP-nya gimana ya Bu? tahun ini pembangunannya naik jadi 3 juta Bu. Wah kok mahal kali Bu. Anak saya kan ini masuk jalur prestasi. Lagian tahun kemarin kan ada sepupu dia kayak daftarin sekolah, sepupu dia daftar sekolah di sini. Nah itu kayak cuma ngasih 1 jutaan. Kok sekarang kayak cepet kali gitu, berapa harus tahun? Ya karena inflasi kita tiap tahun naik 7,78% Bu. Jadi tahun ini uang pembangunannya naik 20% dari 2 juta ke 3 juta. Oh kok gitu pula Bu. Jadi ini kan gak ada kayak keringanan gitu karena kan dia masuk jalur prestasi gitu. Dia kan kayak juga ada yang bisa ditonjolkan. Kalau Ibu keberatan dengan harga yang segitu, langsung Ibu datangi ke atas tempatnya aja ya. Oke Bu, kalau begitu. Waalaikumsalam. Ada apa Ibu? Jadi kedatangan saya ke sini, kan tadi pertama saya udah datang ke ke ruang pendaftaran. Jadi kayak saya kayak kurang terima gitu sama masalah pembayarannya. Kayak tahun kemarin itu cuma 2 juta, ya sekarang udah 3 juta. Apa nggak ada keringanan Pak? Kan secara anak saya dia masuk dapat jalur prestasi beasiswa gitu. Apa nggak bisa dibicarakan? Jadi gini Bu, Indonesia saat ini lagi mengalami kenaikan inflasi sebesar 7,78%. Maka dari itu setiap kenaikan inflasi harganya semakin meningkat. Maka uang sekolah SPP Man 2 Model Medan ini memiliki kenaikan harga sebesar 20%. Oh jadi gitu ya Pak? Ya Bu, jadi saya harapkan Ibu dapat memakluminya agar kedepannya agar lebih bisa berkesinambungan lagi. Oh baiklah Pak kalau kayak gitu. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Hafiz selaku Ketua OSIM tahun ajaran 2019-2020. Berhubung saya sudah habis masa jabatan, di sini saya akan membuka pembukaan calon pemilihan Ketua OSIM tahun ajaran 2021-2022. Nah, mari kita singkatkan waktunya dengan pembicaraan visi dan misi oleh calon Ketua OSIM. Kita mulai dari calon bakal Ketua OSIM nomor 1 atas nama Firza Aliani. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung membacakan visi dan misi saya sebagai Ketua OSIM. Visi saya menjadikan OSIM sebagai jabatan penghubung antar warga Man 2 Model yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan. Misi saya yang pertama, bekerjasama dengan organisasi internal dan ekstrakurikuler yang ada di Man 2 Model. Yang kedua, mewujudkan program kerja yang dapat mengembangkan bakat serta kemanusiaan. Yang ketiga, menciptakan rasa kebersamaan dan saling peduli antar siswa dan siswi Man 2 Model Medan. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan organisasi dari sekolah lain untuk menambah relasi dan saling berbagi pengalaman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan visi dan misi oleh Ketua OSIM calon Ketua OSIM nomor 2 atas nama Lulu Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Mutiara. Saya sebagai kandidat calon OSIM nomor urut 2. Di sini saya akan membacakan visi misi saya. Visi saya yang pertama itu mewujudkan OSIM Man 2 Model Medan yang inovatif, kreatif, dan inspiratif sebagai sarana pemersatu seluruh warga Man 2 Model Medan yang berasaskan kekeluargaan dan Pancasila demi terciptanya Man 2 Model Medan yang berkualitas. Misi saya yang pertama mengoptimalkan etos kerja OSIM Man 2 Model Medan dengan mengedepankan kerjasama antara MPK dan anggota OSIM dalam menyesuaikan visi, misi, dan program kerja. Yang kedua, memberikan wadah pengembangan diri warga Man 2 Model Medan dengan tujuan menciptakan siswa dan siswi yang berintelektual dalam bidang akademik maupun non-akademik.
Dan yang terakhir, pembukaan koneksi dan relasi yang seluas-luasnya untuk mewujudkan OSIM Mendua Model Medan yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membuka sesi pertanyaan untuk bakal calon ketua OSIM Mendua Model Medan. Silakan. Saya akan bertanya untuk kandidat nomor urut 1. Bagaimana cara Anda menimbulkan semangat kerjasama antar siswa? Sekian, terima kasih. Silakan, Kak. Saya ingin bertanya untuk kandidat nomor 2. Bagaimana cara Anda memberikan wadah pengembangan diri warga Mendua Model Medan, tujuan cipta siswi dan siswa yang berintelektual dalam bidang akademik maupun non-akademik? Selanjutnya, untuk para calon kandidat, silakan menjawab pertanyaan dari teman kita. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kawan kita. Cara saya menimbulkan semangat kerja ada 3. Yang pertama, mewujudkan gagasan menjadi kenyataan dengan cara menggali atau memacu kreativitas tim dan mewujudkan menjadi suatu kenyataan. Yang kedua, mengatur perbedaan secara aktif. Dan yang ketiga, saling percaya agar tidak terjadinya konflik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita tadi. Dalam bidang akademik, saya akan memberikan pembelajaran dan pemahaman khusus terhadap siswa dan siswi Mendua Model Medan dengan tujuan menjadikan mereka lebih aktif dalam bidang akademik. Dan dalam bidang non-akademik, saya akan melaksanakan ekstrakurikuler pada setiap hari Jumatnya supaya melatih kreativitas siswa dan siswi Mendua Model Medan agar menjadi lebih berkembang. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan memberikan pertanyaan terhadap calon kandidat OSIM Mendua Model Medan. Bagaimana tanggapan kalian terhadap siswa dan siswi yang membawa handphone ke sekolah? Apakah kalian setuju atau tidak? Terima kasih. Baik, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Fauzan tadi. Saya 2, 3. Baik, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Kak Fauzan. Jawaban saya setuju atas pernyataan Kak Fauzan tadi. Karena menurut saya, Kak, sebagian guru tuh memperbolehkan muridnya untuk menggunakan handphone sebagai sarana mempermudah akses pembelajaran. Lagi pula Tunggu, Kak, tahan sebentar. lagi pula kan, Kak, dengan kita menggunakan handphone, akses pencarian materi yang tidak kita ketahui lebih memudahkan, Kak, lebih memudahkan akses pembelajaran tersebut. Sekiranya segitu, Kak, menurut saya. Terima kasih. Baik, waktu dan tempat saya persilakan. Oke Kak, di sini saya akan meluruskan pernyataan dari kandidat nomor urut 1. Di sini saya tidak sangat setuju dengan adanya membawa HP ke sekolah. Dengan membawa HP ke sekolah, kebanyakan murid tidak akan berkonsentrasi dengan pelajarannya. Saya tidak setuju dengan pendapat nomor urut 1 karena sebagian siswa perlu HP untuk menelpon orang tuanya ketika pulang atau memesan Grab. Saya setuju dengan kandidat nomor 1 karena handphone dapat mengganggu aktivitas belajar dan membuat para murid tidak fokus pada pelajaran. Tetapi dengan pernyataan kandidat nomor 2, saya tidak setuju. Oke, Kak, stop. Di sini saya sangat menyetujui pendapat dari kedua kandidat. Namun saya akan memperjelaskan sedikit. Siswa-siswi Mendua Model Medan diperbolehkan membawa handphone ke sekolah dikarenakan masih ada keperluan hal-hal yang penting yang akan dilaksanakan oleh siswa-siswi Mendua Model Medan, terutama dalam pembelajaran. Siswa-siswi Mendua Model Medan boleh mencari wawasan lebih luas lagi. Menurut saya tentang pernyataan kandidat nomor 1 tentang penyalahgunaan handphone terhadap proses pembelajaran siswa-siswi Mendua Model Medan. Di sini cara saya mencegah agar siswa-siswi Mendua Model Medan tidak menyalahgunakan handphone di saat proses pembelajaran. Saya akan menyita handphone setiap siswa dan siswi Mendua Model Medan di setiap pagi harinya. Namun jika apabila diperlukan, saya akan memberikannya kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama Bapak Fauzan Hafiz, Bapak Wali Kelas dari kelas 11 IPS 4. Bapak kan belum mengenal kalian satu persatu. Alangkah baiknya kalian memperkenalkan diri kalian masing-masing. Kita mulai dari depan saja. Perkenalkan, nama Lun Filjaliani, rumah Lun di Gersu di dekat samping Masjid Jami itu. Selanjutnya yang di belakangnya, Kak, perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Lulu Mutiara Rahab, alamat saya di Jalan Karya. Assalamualaikum, Nanlun Zulfa Alfiati, rumah Lun di Jalan Karya. Selanjutnya yang di sebelahnya siapa namanya, Kak? Perkenalkan, nama saya Adelia Rahab, alamat rumah saya di Jalan Persatuan Raya. Oke anak-anak, sekian perkenalan dari kalian. Sekarang lanjutkan istirahat ya. Namanya tadi ada lo kemana? Aku sama Eden tau? Sama sih, kok aku gak apa ngomong? Sama, udah jadi gitu tuteran. Kok Rahab juga? Iya loh. Ini apa sih? Demi Alek. Apa sih itu dah? Maksudnya bareng-bareng gitu kan? Congkel masalah. Kan tidak ada Biasaan. sampai baru. Aduh, lapar kali ke kantin ya. Udah yuk. Aduh, lapar. Iya nih. Udah makan dari pagi dari SD gue bacot. Ini orang itu tadi bising kali kan? Is memang orang ini dah logatnya kayak gitu. Kau nggak suka aku nengok orang itu lah. Iya, kasar kali ngomongnya. Udah gitu, yang belakangnya lagi sibuk kali dia bicarai kita. Orang macam sekolah bapaknya aja. Ini kau awalnya saatnya, kau berat nempel. Angke, jijik loh, nggak suka. Salah, kalau masa dari kali. Makanya punya badan nggak sebesar kali sampai ini apa? Jadi kan kok nonton, gue cuma lewat. Bukan mau malah itu. Udah, biarin aja. Biasa jawab lewat, gak Jamuan nantang tuh kawan. Tahu kan yang tadi masalahnya? Jadi maksudnya aku kan udah mulai lewat. Ada apa ini anak-anak? Tadi Bapak dengar kalian ribut-ribut. Ini Pak si Batak ini. Enggak, Pak, orang ini duluan, Pak. Masa kami diberein nih, Pak? Enggak, Pak. Saya juga betul, Pak. Ya, Pak. Masa kami tadi bagus-bagus kita, dia keberein-berein, Pak. Ya, Pak, coba, Pak. Makanya harus jauh-jauh ya. Ada apa tadi anak-anak? Coba dulu kakak yang belakang jelaskan ada masalah apa tadi. Kayak gini loh, Pak. Sebenarnya itu kan tadi kami tuh ngomong-ngomong sama Del. Ya udah, jadi kami bising. Baru yang datang anak depan itu yang orang Aceh. Dia masa ngeberengin kami. Ya udahlah. Baru situ saya bilang, maksudnya apa? Baru masa tiba-tiba baru habis itu kami ke kantin, Pak. Pas kami balik dari kantin, masa tiba-tiba pas kami mau lewat, si Adel bilang kayak gini, geser lah, kami mau lewat. Baru masa datang anak aja itu dia masa mau di-shaming, Pak. Makanya badan kau jangan besar kali, masa kami digitukan. Ya udahlah, Pak, saya sebagai kawannya nggak terima lah. Baru saya kesulut emosi, ya udah jadinya cecok lah, Pak, kayak gitu. Jadi gini anak-anak, Indonesia itu memiliki berbagai macam suku bangsa. Bapak harapkan kalian saling menghargai dan tidak menghina suku lainnya. Oleh karena itu, Bapak harapkan ketika di dalam kelas kalian tidak menggunakan bahasa daerah kalian masing-masing. Pergunakanlah bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Jadi alangkah baiknya kita saling memaafkan satu sama lain dan tidak mengulanginya lagi. Nah, itulah berbagai macam contoh integrasi nasional dari kami. Setelah kalian melihat contoh integrasi nasional, saya sedikit menjelaskan integrasi itu apa, agar teman-teman semuanya yang melihat lebih paham tentang integrasi itu. Jadi, integrasi itu adalah terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Kami di sini memperlihatkan bahwa kami siswa-siswi Mandua Model Medan juga bisa berperan dalam menjaga integrasi. Bukan hanya pemerintah saja yang dapat melakukan penjagaan terhadap integrasi nasional, melainkan ini semua adalah tugas masyarakat Indonesia. Saya Fauzan Hafiz selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video kami.
Jika ada salah kata dan kekurangan dari kami, maka saya selaku moderator dan teman-teman saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.